Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi minggu lalu, yaitu tentang algoritma C45, kemudian penerapannya dalam bentuk decision tree ataupun pohon keputusan. Saya rasa pada minggu lalu mungkin masih banyak yang bingung seperti apa cara kerja rumusnya, bagaimana menghitung nilai gain ataupun nilai entropi, dan berikutnya bagaimana menerapkannya ke dalam bentuk pohon keputusan. Pada dasarnya itu sangat sederhana dan tidak terlalu susah karena rumusnya pun juga sangat sederhana. Algoritma C45 merupakan salah satu algoritma yang kerap kali digunakan untuk klasifikasi dalam data mining. Sedangkan untuk model-model lain seperti prediksi ataupun estimasi, algoritma C4.5 ini tidak dimungkinkan untuk itu. Ini memang lebih dikhususkan untuk klasifikasi saja. Oke, pada algoritma C45 ada beberapa targetnya, rumusnya gitu ya. Nah, untuk mencari hasilnya nanti rumusnya adalah gain, ya, rumusnya adalah gain. S itu adalah himpunan kasus, A atribut. Jadi kita hitung berdasarkan himpunan kasus, kemudian atribut yang mau kita hitung, gitu ya. Himpunan kasusnya apa, kemudian atribut dari dalam himpunan kasus tadi itu atribut mana yang mau kita hitung. Kemudian gain himpunan kasus atribut sama dengan nilai entropi total, gitu ya. Entropi S itu maksudnya entropi dari totalnya, total entropi, ataupun entropi himpunan kasus secara keseluruhan. Kemudian dikurang sigma N I sama dengan I, SI per S dikali entropi SI, gitu ya. Nah, di mana N sigma I sama dengan I sama dengan 1, SI per S adalah nilai dari atribut tadi, nilai dari jumlah atribut keseluruhan dari masing-masing atributnya. Misalkan kalau atributnya ada 1, berarti dia hanya satu saja. Kemudian kalau ada 3, berarti ada 3 atribut yang dibagi seperti ini. Kemudian terakhir dikali dengan nilai entropi total dari atribut tadi. Misalkan atributnya outlook gitu ya. Outlook ini seperti pada kasus, outlook itu ada kategorinya, ada Sunny, ada Cloudy, ada Rainy, ada tiga, ada Sunny, Cloudy, Rainy ya, ada Sunny, Cloudy, dan Rainy. Nah, jadi nanti pada perhitungannya adalah N sigma I sama dengan 1, SI per S, berarti ada 3 kali proses perhitungan. Karena anggota dari atribut outlook tadi ada 3 buah, maka akan dilakukan prosesnya 3 kali. Berikutnya dikali dari nilai entropi total dari si atribut yang tadi, gitu ya, outlook tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, supaya kita bisa menghitung algoritma C45 berdasarkan rumus ini, ada satu nilai yang dibutuhkan yang belum ada dari contoh kasus tadi, yaitu adalah nilai dari entropinya. Nah, maka pada langkah awal kita harus menghitung nilai entropinya terdahulu. Nah, untuk menghitung nilai entropinya, pertama kita siapkan dulu data trainingnya, sudah kita siapkan seperti pada tabel di atas. Berikutnya, kita pilih atribut yang akan kita jadikan sebagai akar. Ini kalau sudah mau masuk ke menghitung nilai gain, gitu ya. Nah, untuk bisa menghitung nilai gain, kita harus menghitung entropi dulu. Cara menghitung nilai entropi adalah entropi yang S ini maksudnya adalah kasusnya ataupun himpunan kasusnya. Kita mulai dari totalnya dulu, total kasusnya, yaitu total kasus yes dan juga total kasus untuk no.
Ya, sama dengan N sigma I sama dengan 1 dikurang Pi kali log 2 Pi, gitu ya. Atau nanti kita lihat contohnya seperti apa supaya lebih jelas dalam implementasinya nanti. Berikutnya nanti baru buat cabang untuk tiap-tiap nilai, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Oke, baik, kita akan coba menghitung entropinya dulu. Nah, di sini untuk memudahkan sebenarnya sudah saya tandai dengan warna gitu ya. Sunny warnanya orange, cloudy biru muda, rainy warna abu-abu. Untuk bagian outlook gitu ya. Di temperatur juga seperti itu, ada pembeda warna untuk memudahkan saja. Nah, begitupun untuk totalnya, total dari kasus ini. Kasus ini memiliki target label ataupun kelas adalah play, adalah kondisi untuk klasifikasinya bermain atau tidak bermain, play or not gitu ya. Jadi ada kondisi no dan kondisi yes. Nah, di sini kita hitung kondisi no-nya ada berapa, kondisi yes-nya ada berapa. Pada kasus ini terlihat kondisi no-nya ada 4, sedangkan kondisi yes-nya ada 10 gitu ya. Nah, berikutnya kita juga hitung dari masing-masing atribut. Outlook ada 3 anggota, yaitu ada sunny, cloudy, dan rainy. Kita hitung, ketika kondisi outlook itu sunny, berapa kali sih kondisi yes-nya, berapa kali sih kondisi no-nya. Nah, ini juga kita hitung. Cloudy itu juga seperti itu, sama. Berapa ketika outlook dengan kondisi cloudy, berapa kali bertemu yes-nya, berapa kali targetnya yes, dan berapa kali targetnya no, gitu ya. Begitupun juga dengan rainy. Seterusnya juga sama untuk temperatur, humidity, sama windy. Jadi kalau temperatur ada hot, mild, dan cool, sedangkan humidity ada high dan normal. Windy hanya ada 2 juga, ada false dan true. Jadi kita hitung berapa kondisi yes untuk masing-masing anggota atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy, dan berapa kondisi no untuk masing-masing atribut ini. Nah, berikutnya nanti baru kita hitung. Menghitungnya bisa kita kelompokkan menggunakan tabel seperti ini. Kemudian kita hitung secara manual ataupun menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada contoh kasus ini, saya akan mencontohkan menggunakan Microsoft Excel. Nah, berikut adalah contoh perhitungan yang telah jadi ya. Tapi saya akan coba mulai dari awal, bukan yang ini, yaitu kita mulai dari sini. Nah, jadi pada kasus ini agak sedikit berbeda karena jumlah no dan jumlah yes-nya sedikit saya rubah. Begitupun dengan atribut yang lainnya. Jadi pada kasus ini agak sedikit berbeda dari yang di sini, yang ada pada slide, karena jumlah kondisi yes maupun kondisi no pada play ataupun atribut yang lainnya ini sudah saya sedikit modifikasi. Ini untuk sebagai latihan kita hari ini, gitu ya. Nah, pertama kita hitung dulu berapa jumlah kasusnya. Jumlah kasus otomatis adalah sebanyak 14 karena di sini sudah tertera nomornya ada 14 kasus. Nah, berikutnya kita cari berapa jumlah yes dan juga berapa jumlah no, gitu ya. Ya, yang perlu saya tekankan adalah kondisi ya ataupun kondisi no, posisinya tidak harus iya dulu atau tidak dulu, gitu ya. Jadi boleh saja kondisi tidak ini pada tabel pada kolom L, kondisi ya pada tabel M itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Oke, kemudian kita hitung kondisi ya-nya. Kondisi ya-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kondisi ya. Sedangkan kondisi no ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 untuk kondisi no. Nah, berikutnya kita hitung juga kondisi untuk masing-masing anggota pada
setiap atribut gitu ya. Untuk Outlook ada 3 atribut, ada cloudy, rainy, dan sunny. Untuk temperatur ada cool, hot, dan mild. Humidity ada high dan normal, windy ada false dan true. Nah, ini kita hitung masing-masingnya. Jumlah kasusnya cloudy ini ada berapa kali di dalam di dalam kasus ini dari 14 jumlah kasus total keseluruhan, berapa kali cloudy ini muncul. Rainy ini berapa kali muncul totalnya, sunny juga berapa. Berikutnya juga sama, cool, hot, mild, high, normal, false, dan true. Kita hitung semuanya, berapa kemunculannya dalam 14 jumlah kasus ini. Berapa masing-masingnya. Kemudian kita hitung juga, ketika kondisi atribut Outlook dengan anggotanya cloudy, rainy, dan sunny, berapa sih jumlah yes-nya ataupun jumlah no ketika kondisi yang terjadi adalah cloudy, berapa sih jumlah no-nya gitu ya. Juga kemudian berapa jumlah yes ataupun no untuk rainy dan sunny. Begitupun dengan nanti di bawahnya juga seperti itu. Kita hitung semuanya satu per satu. Misalkan kita hitung dulu untuk cloudy. Jumlah kasusnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kasus gitu ya. Sedangkan untuk kondisi ya dari cloudy sendiri ya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kondisi ya dan 0 kondisi tidaknya. Oke, nah di sini saya akan mencontohkan 2 saja, yaitu untuk total dan untuk Outlook. Berikutnya untuk temperatur, humidity, dan windy. Silakan nanti coba dilanjutkan hitungan ini. Baik, berikutnya untuk rainy. Rainy adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kasus. Kondisi ya-nya ada 1, kemudian ada 2, 2 ya. 1, 2. Ya, ada 2. 2 kondisi yes, berarti sisanya 3. Kemudian untuk sunny, no, no, kemudian no, yes. Oh, hitung jumlah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kasus. Berikutnya kondisi iya. Kondisi iya-nya ada ini no 2 buah. 1, 2 sama dengan di atas. 2 untuk ya dan 3 untuk no. Oke. Nah, kita kembali lagi ke slide tadi. Nah, di sini dihitung perhitungan di sini ya yang sudah saya lampirkan pada slide minggu lalu, yaitu pertama untuk menghitung total gitu ya. Entropi atribut yang mau dihitung gitu total untuk saat ini sesuai dengan rumus yang di atas ya untuk mencari entropi. Entropi himpunan kasusnya, kemudian sigma Ni sama dengan 1 min Pi dikali log 2 Pi gitu ya. Berarti entropi misalkan tadi total dulu ya. Entropi total sama dengan min dari jumlah no gitu ya, jumlah no dibagi jumlah himpunan kasusnya, kemudian dikali log 2 dari jumlah misalkan tadi 4 gitu ya, 4 per 14 misalkan gitu ya, jumlah dari kondisi no tadi per jumlah kasus. Oke, kita lihat ke hitungan di sini. Nah, jadi contoh jadinya seperti ini gitu ya. Jadi makanya total sama dengan min 4 per 14. 4 ini didapat dari jumlah tidak dikali log 2 dari 4 per 14. Jadi dibagi dulu ya. Kalau di matematikanya berarti min 4 per 14 di dalam kurung sendiri. Hasilnya berapa? Kemudian baru dikali gitu ya. Baru dikali
dikali dari 4/14 ini hasilnya berapa? Baru dicari nanti log 2 dari hasil bagi 4/14 gitu ya. Ya baru nanti ditambahkan gitu ya, hasilnya ditambahkan. Boleh ditambahkan. Berarti hasil bagi min 4/14 itu dikali dengan hasil bagi 4/14, tetapi merupakan juga hasil dari log 2 dari hasil bagi ini. Kemudian baru ditambah dengan jumlah yes-nya, yaitu min 10 jumlah yes, 14 jumlah kasus. Min 10/14 dikali log 2 dari hasil bagi 10/14. Nah, baru nanti ini jumlahkan sehingga didapatlah hasilnya seperti ini gitu ya. Oke, kita kembali ke kasus yang ini. Berarti di sini kasusnya ada 14. Kondisi Y-nya ada 8. Kondisi tidak ada 6. Berarti sekarang kita hitung. Caranya adalah kita buat rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali, karena kita ada 2 buah proses matematikanya gitu ya. Ada dua proses matematika yang kita pisahkan, yaitu untuk mencari kondisi kondisi tidak dan kondisi iyanya gitu ya, kondisi no dan kondisi yes. Jadi ada 2 buah kondisi yang nantinya akan kita gabung, berarti harus ada 2 tanda kurung di awal gitu ya. Oke, kita ulang lagi. Berarti kondisi tidak dulu berarti ya. Kondisi kita kembali ke sini. Entropi total gitu ya. Entropi total sama dengan min 4/14. Berarti berarti kondisi ya saja kita hitung. Tidak masalah ya, mau ya dulu atau tidak dulu kita hitung, itu bebas. Misalkan kita mulai dari ya saja dulu, dari tabel yang terdekat, yaitu tabel L gitu ya. Oke, ambil 8, kemudian dibagi jumlah kasus 14, tutup kurung, dikali log 2. Nah, log 2 ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, karena dalam mencari log saya rasa dari SMP sudah belajar gitu. Coba nanti diulang-ulang lagi seperti apa cara menghitung logaritma secara manualnya. Nah, namun di sini saya perlihatkan untuk mencarinya secara otomatis menggunakan rumus pada Excel. Ada namanya imlog2 gitu ya. imlog2 dari 8 ya, L2 dibagi jumlah kasus 14, tutup kurung, ditambah buka kurung. Sekarang untuk kondisi tidaknya, min 6 ataupun M2 dibagi jumlah kasus K2, tutup kurung, dikali IM log 2 dari hasil bagi 6 ataupun M2 dibagi 14 ataupun K2 jumlah kasusnya, tutup kurung, dan kita tutup kurung satu lagi untuk menandakan akhir dari proses matematika ini. Kemudian kita klik enter, kita ketik enter, oke. Nah, maka muncullah hasil dari entropinya. Nah, inilah hasil entropi untuk total. Nah, begitupun dengan outlog, caranya sama. Oke, kita ulangi. Sama dengan, kita di atas saja. Sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian min 4 per jumlah kasusnya 4, min 4/4, tutup kurung, dikali IM log 2, dikali log 2 dari 4/4 gitu ya. 4/4 tutup kurung, ditambah ya jumlah kasus untuk kondisi tidaknya sekarang, yaitu M4 ya, ditambah M4 gitu ya. Oh ya, minnya kurang ya. Min M4 dibagi
jumlah kasus tutup kurung kali log 2 dari min ya, bukan min ya, M4 ataupun 0 ya di sini ya, 0/4 gitu ya, 0/4 tutup kurung 2 kali enter, maka didapatlah num ya. Jadi kalau num ini maksudnya adalah 0 sebenarnya karena dia tidak dikenali. Nanti masih bisa dimodifikasi sehingga hasilnya tidak num tapi menjadi 0. Sekarang ini kita skip saja dulu, tidak perlu saya bahas. Lanjut ke bawah ya, lanjut ke bawah. Nah, untuk cara mudahnya sebenarnya ini ada cara mudahnya, yaitu ini kita kunci untuk jumlah kasus dengan menekan tombol F4 gitu ya. Jadi kita kunci jumlah kasusnya F4. Oke. Nah, maksudnya adalah kita akan ketika ini kita klik kemudian kita drag ke bawah, otomatis Excel itu akan menghitung nilai di bawahnya. Berarti nanti secara otomatis di bawahnya adalah 2/4 gitu ya. Ops. Oke, saya salah ya, saya. Karena kita beda ya, nilainya beda, berarti nggak perlu kita kunci. Oke, berarti ini nggak perlu kita kunci. Berarti kita harus menghitung ulang. Oke, sorry. Sama dengan buka kurung 2 kali. Kemudian, ya. Sama dengan buka kurung 2 kali. Sekarang adalah untuk kondisi Rainy ya. 2 min 2 dibagi 5 tutup kurung kali log 2 dari 2/5 tutup kurung tambah buka kurung 3 ya, 3 dibagi min 3 ya, min 3 dibagi 5 tutup kurung dikali IM log ataupun log 2 dari ya, log 2 dari 3 ya, 3/5 tutup kurung enter ya. Itu hasil untuk Rainy. Berikutnya sama juga untuk Sunny ya, untuk Sunny. Sama dengan buka kurung 2 kali terus min per 5 tutup kurung kali log 2 dari 2/5 tutup kurung tambah buka kurung ya, min L ya, M ya, M6 min M6 dibagi jumlah kasusnya 5 kemudian tutup kurung kali log 2 dari ya, log 2 dari ya M6 lagi tadi, M6 tutup kurung. Ya, di sini kita sudah mendapatkan nilai entropi dari total dan juga atribut outlog untuk setiap anggotanya. Berikutnya kita menghitung entropi gitu ya. Jadi untuk bukan entropi, berikutnya kita akan menghitung gennya. Jadi tadi masih ada sisa untuk mencari temperatur, humidity, ya temperatur, humidity sama satu lagi wind ya, sama wind. Oke. Nah, itu nanti silakan dilanjutkan.
Oke, ini hasil akhir kalau dengan kasus yang di dalam slide ini. Ada banyak. Kalau untuk menghitung gain, sesuai dengan rumus yang tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu gain sama dengan himpunan kasus, atribut, sama dengan entropi dari himpunan kasus dikurang sigma n. I sama dengan 1. Ya, kemudian atribut per totalnya gitu ya, atribut per total. Nah, kalau di sini kan contohnya adalah gain, total, outlook, karena yang kita cari pertama adalah outlook. Kemudian sama dengan entropi dari total dikurang sigma n. I sama dengan 1, outlook per total, dikali entropi dari outlook gitu ya, entropi dari outlook. Nah, mari kita hitung. Jadi kalau di bawah sini sudah terlihat sebenarnya ya. Jadi total outlook sama dengan 0,863. Ini nilai dari entropi total yang sudah ditampilkan di dalam slide ini. Jadi kita terapkan juga pada latihan kita. Dikurang 4/14. 4 ini adalah jumlah kasus untuk cloudy gitu ya. Jumlah kasus untuk cloudy. 14 adalah jumlah total kasus gitu, sesuai dengan rumusnya. Dikali nilai entropinya, di sini adalah 0 gitu ya. Kemudian ditambah 5/14. 5 adalah jumlah kasus dari Reni, kalau saya nggak salah. Kemudian coba kita lihat deh. Ada Sani, ya berarti tadi adalah Sani, Cloudy, dan Reni. Berarti yang pertama tadi kita lihat ke atas saja. Oh, Cloudy ya. Ada Cloudy, berarti Cloudy, Reni, dan Sani. Berarti untuk yang pertama adalah jumlah kasus. 4 ini adalah jumlah kasus dari Cloudy, 5 jumlah kasus dari Reni, dan 5 berikutnya adalah jumlah kasus dari Sani. Nah, 14/14-nya adalah total dari keseluruhan kasus. Kemudian dikali dengan masing-masing nilai entropi di setiap anggota atributnya. Kalau di anggota atribut pertama, yaitu cloudy, di sini hasil entropinya 0 gitu ya. Untuk anggota atribut outlook yang kedua, Reni, ini adalah 0,72. Sani 0,970 gitu ya. Nah, makanya di sini pengalinya adalah 0 untuk yang pertama, 0,72 untuk yang kedua, 0,97 untuk yang ketiga. Nah, kemudian ini hasil ini semua, hasil bagi ini dikali dengan entropi, kemudian dijumlahkan pada masing-masingnya. Hasilnya, hasil penjumlahan ini adalah merupakan hasil gain gitu ya. Adalah merupakan hasil gain. Nah, ini dilakukan semuanya sama gitu ya, sama dengan atribut-atribut berikutnya. Temperatur, humidity, sama dengan windy. Sehingga nanti terlihatlah hasilnya seperti ini. Nah, outlook gainnya berapa gitu ya, temperatur nilai gainnya berapa, humidity nilai gainnya berapa, windy nilai gainnya berapa. Kemudian nanti baru diurutkan dari nilai yang tertinggi. Nah, dari tabel ini terlihat yang tertinggi adalah humidity gitu ya, humidity yaitu 0,37051. Sedangkan yang lain itu rendah gitu ya. Yang tertinggi kedua ada outlook gitu ya, 0,258. Berikutnya ada temperatur dan berikutnya terakhir ada windy. Maka secara otomatis yang menjadi root ataupun akar dari pohon keputusannya nanti adalah humidity gitu ya. Dimana dengan dua buah rule keputusannya, yaitu high dan normal gitu ya. Seperti terlihat pada tabel ini ya, pada pohon keputusan ini, yaitu humidity ada high dan normal. Ketika kondisinya normal, maka klasifikasinya adalah yes gitu ya. Targetnya menjadi yes, bisa bermain golf ya. Kemudian ketika kondisi humidity-nya itu sama dengan high, maka kita lihat lagi dari nilai atribut nilai gain tertinggi kedua. Berarti yang kita lihat adalah nilai dari
ini outlook gitu ya. Kita outlook, berarti kita lihat outlook, kemudian di bawah nanti ada tinggal 3 kondisi lagi. Ketika kondisi cloudy, kondisi rainy, dan kondisi sunny. Begitu seterusnya. Tetapi untuk masing-masingnya nanti itu akan dihitung lagi gitu ya. Untuk cabangnya akan dihitung lagi sesuai dengan rumus yang di atas gitu ya. Sesuai dengan rumus yang di atas. Oke, sekarang kita cari nilai gain dari yang sudah kita cari tadi ya. Ini saya ganti saja 0 untuk lebih sederhananya. Karena udah pasti 0. Oke, kita kembali ke slide. Oke, seperti ini ya. Gain, total, outlook berarti gain sama dengan, ya seperti ini ya. Total dari outlooknya sendiri. Entropinya ya, sama dengan, kita cari di cloudy. Sama dengan entropi gitu ya. Nilai entropinya kita kunci jadi F4 ya untuk menguncinya, sehingga nanti ketika kita copy ke bawah semuanya ikut gitu ya, semuanya ikut. Oke, atau nggak usah, langsung aja entropi buka kurung, sama dengan buka kurung, berikutnya dikurang gitu ya, dikurang anggota yang pertama ya. Anggota yang pertama yaitu adalah cloudy dulu ya. Cloudy berarti cloudy per jumlah kasus dikali entropinya. Cloudy berarti sini 4 ya, 4 per jumlah kasus 14, kemudian lagi dikali entropinya, dikali tutup kurung kali nilai entropi. Setelah itu ditambah gitu ya, ditambah tutup kurung lagi, ditambah 5 untuk rainy ya, 5 per jumlah kasus tutup kurung dikali ini entropinya, kemudian tutup kurung ditambah buka kurung 5 dibagi jumlah kasus tutup kurung dikali entropinya tutup kurung. Oke, tadi sepertinya masih ada kurang tutup kurungnya. Kita tutupkan lagi, buka kurung. Kemudian di sini tutup kurung. Sini juga seperti itu. Ini untuk menandakan bahwa masing-masing dari prosesnya itu hitungannya berbeda untuk setiap segmennya. Oke, tutup kurung. Kemudian kita lihat hasilnya, enter. Oke, we found problem 1 cell 2. Oke, keempat. Kelima. Oh iya, kurangnya tinggal ya. Ya, tanda operator kurangnya tertinggal. Oke, masih salah.
Oh, oke. Tanda kurungnya yang salah ya. Posisi tanda kurungnya yang salah. Oke, ini berarti buka, kemudian tutup kurung. Nah, ini sudah tutup kurung. Berarti ini kita tutup lagi. Juga sama. Oke. Baru di sini tutup satu lagi. Buka kurung. Oke, enter. Accept. Ya. Nah, ini kita pindahkan, posisinya salah. Sini. Nah, ini adalah hasil gain dari Outlook gitu ya. Nah, berikutnya untuk temperatur, humidity, dan windy, prosesnya sama, caranya sama. Kemudian nanti nilai tertinggi itulah menjadi root, akar, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, yang tertinggi kedua sebagai akar keduanya. Nah, untuk mencari akar ketiga, keempat, dan seterusnya, lakukan proses yang sama, hitung lagi nilainya masing-masing, seperti rumus yang C4.5 tadi, sampai dengan tidak ada lagi akar yang bisa dicari. Nah, sedemikian penjelasan dari algoritma C45 untuk klasifikasi. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang tidak dimengerti, yang tidak paham dari proses perhitungan ini, silakan langsung ditanyakan. Terima kasih.